mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Banyuates, Bapak Muhammad Siddiq MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, keluarga besar SMPN 3 Banyuates. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menjalankan tugas dan kewajiban kita, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada gangguan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin perkenalan kami dari SDN Merbato 3. Saya Pak Solihuddin Hamdani. Dalam kegiatan ini saya sebagai pengajar praktik dari Bapak BK Nadi, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Sampang. Pada salah satu kegiatan daripada calon guru penggerak yaitu pendampingan individu, dan alhamdulillah sekarang sudah menginjak yang kedua. Rangkaiannya nanti ada 6 pendampingan. Alhamdulillah dapat 2. Salah satu kegiatan dari pendampingan ini adalah yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Namun perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya alhamdulillah di SMP 3 ini sebelumnya sudah ada 2 guru penggerak yang sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Untuk itu saya yakin bahwasanya Bapak Ibu dan juga Pak BK sudah memahami betul bagaimana menghasilkan sebuah visi dan prakarsa perubahan yang benar-benar memanfaatkan potensi daripada SMP 3 Banyuates ini. Untuk itu kegiatan ini bukanlah suatu kegiatan yang harus mengubah kembali visi sekolah yang sudah dibuat, tidak. Tetapi ini lebih pada bagaimana kita merefleksikan visi yang sudah ada dengan visi dari calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara diskusi visi ini kita mulai, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Banyuates untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Muhammad Siddiq MPD kami persilakan. Terima kasih pada pendamping praktek Bapak Solihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pendamping praktek Bapak Solihuddin serta seluruh Dewan Guru SMP Negeri Banyuates, SMP Negeri 3 Banyuates. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena berkat nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita pada hari ini bisa mengikuti kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak Bapak BK Nadi. Semoga kegiatan yang akan dilakukan ini bisa bermanfaat bagi lembaga kita, bagi Pak BK Nadi, dan bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena berkat beliaulah bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu guru dan Bapak pendamping praktek, kami sangat bangga, kami sangat senang karena guru penggerak, calon guru penggerak yang ada di SMP Banyuates telah dibimbing oleh Bapak dan bisa menyelesaikan beberapa program dan bisa memajukan nantinya SMP Negeri 3 Banyuates, dan bisa juga mengajak teman-teman yang belum, Pak Umar, Bu Yanti, Pak Asbullah, Bu Desi, untuk bisa menjadi
guru penggerak tahap-tahap yang akan datang. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Solahuddin atas bimbingannya kepada Pak Bekanati, sehingga Pak Bekanati bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan karya dengan baik, dan bisa menyelesaikan program calon guru penggerak yang dilaksanakan kurang lebih 6 bulan, yang sudah dilalui 1 bulan, sekarang masuk bulan yang kedua. Ya. Nggak terasa hingga nantinya berdampak seperti yang saya sampaikan di atas tadi, di depan tadi. Untuk itu dari saya tidak terlalu banyak, mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Bekanati. Mohon kritik dan saran masukan sehingga bisa membangun karya daripada Pak Bekanati yang akan memajukan sekolah kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Seperti yang saya akan sampaikan di awal tadi, bahwasanya diskusi ini sebagai refleksi kita bersama bagaimana nanti kita menghasilkan sebuah visi yang berpihak pada murid, visi yang betul-betul memaksimalkan potensi yang ada di SMP 3 Banyuates ini sehingga bisa membawa kemajuan. Untuk itu kegiatan diskusi ini akan difasilitasi langsung oleh Bapak Bekanati. Kepada Bapak BK kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semua serta pengajar praktik saya yang sudah membersamai saya selama ini. Yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah visi guru, khususnya visi guru penggerak. Di sini akan mencoba menyelaraskan dengan visi sekolah yang sebelumnya memang sudah disusun, ya, sudah dibuat sebelumnya. Karena kita sudah memasuki kurikulum Merdeka, sudah memasuki tahun ketiga. Jadi ketika memasuki penerapan kurikulum yang pertama itu sudah merevisi atau mengubah visi sekolah, visi dan misi sekolah seterusnya. Baik, kita langsung ke materinya, menyelaraskan visi guru penggerak dengan visi sekolah. Ini yang sudah saya buat. Nah, di dalamnya nanti catatan informasi pada presentasi ini, yang pertama adalah kita mengenal visi sekolah kita SMPN 3 Banyuates, yaitu si ahli, gitu. Berprestasi, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan, ya. Disingkat si ahli. Kemudian yang kedua mengenal visi yang saya buat, ini visi pribadi saya sebagai guru calon penggerak, mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid. Nanti kita akan membahas ini. Tentu saja nanti kita juga pengen pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain, pasti mempunyai keinginan atau visi pada murid-muridnya masing-masing. Terus yang ketiga, keterlibatan sekolah dalam mendukung visi guru penggerak tersebut berupa fasilitas, sumber daya, pelatihan, pengembangan, dan dukungan moral lainnya. Ya, ini visi sekolah kita, berprestasi, berakhlak mulia, dan budaya lingkungan, atau si ahli, ya. Untuk memudahkan mengingatnya kita ini proses pada penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah dulu yang pernah kita lakukan. Kita flashback sejenak, meninjau visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.
sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu visi. Visi itu merupakan cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah ya. Ini merupakan cita-cita gitu. Jadi mau apa ke depan sekolah ini dituangkan dalam visi sekolah tersebut. Kemudian misinya adalah cara yang dilakukan sekolah dalam upaya mencapai visi yang dibuat tadi. Kemudian tujuan itu adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu tadi oleh setiap satuan pendidikan atau sekolah itu atau program keahlian jika untuk SMK gitu. Setelah kita mengenal visi misi dan tujuan, mari kita flashback juga ya. Ini masih dalam rangka flashback visi misi. Ini visi misi sebelumnya. Bapak Ibu guru mungkin yang lain masih ingat bahwa kita sebelumnya itu mempunyai visi mencetak generasi yang berakhlak mulia, cerdas dan terpercaya. Ya, ini ditinjau ulang. Bukan berarti visi yang sebelumnya itu salah atau kurang tepat, tetapi dengan berlakunya kurikulum baru, berlakunya perubahan zaman, maka ini kita terus saja akan mengoreksinya. Bagaimana membuat visi misi dan tujuan sekolah itu menyesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya misinya ini saya bacakan sebagian saja. Mewujudkan pengembangan kurikulum yang inovatif dan adaptif, tentu saja ini juga bukan hal yang salah, tapi mungkin pada waktu merevisi itu ada perbaikan dan tambahan-tambahan yang mungkin diperlukan gitu ya. Mewujudkan proses pembelajaran yang menggambarkan berbagai strategi dan pendekatan ini sebenarnya sudah bagus-bagus semua ya, sampai terakhir mewujudkan penilaian yang holistik dan berkesinambungan. Penilaian yang holistik dan berkesinambungan ini juga ada di kurikulum Merdeka yang sekarang sedang kita gunakan gitu ya. Jadi merevisi ini bukan berarti mengganti total semuanya ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga sini ya, karena ini masih menggunakan KTSP, maka ini masih ada silabus, ada RPP dan lain sebagainya ya. Ini yang otomatis kita revisi kayak gitu ya. Di kurikulum Merdeka ini kita sudah menggunakan modul aja. Visi misi dan tujuan ini direvisi demikian rupa menyesuaikan dengan analisis karakteristik satuan pendidikan yang berada di lingkungan pondok pesantren ya. Sekolah kita berada di lingkungan pondok pesantren dan lingkungan pedesaan yang sebagian besar daerah pertanian. Kemudian visi misi dan tujuan ini juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti yang saya sebutkan tadi dan kebutuhan murid, di mana mereka hidup di zaman sekarang ini yang didominasi oleh teknologi dan informasi sedemikian rupa sehingga pembelajaran pun mengikuti perkembangan teknologi juga. Kita lanjut. Nah, setelah dianalisis sedemikian rupa, kita mendapat visi misi sekolah kita yang kurang lebih 2 tahun yang lalu kita gunakan, yaitu berprestasi, berakhlak mulia dan berbudaya lingkungan atau bisa yang disingkat si ahli. Ini. Kemudian misinya seperti ini, mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, mewujudkan kompetensi lulusan berwawasan global dan kompetitif, mewujudkan profil pelajar yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia, mewujudkan profil pelajar mandiri, bernalar dan kreatif, mewujudkan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif, mewujudkan guru dan tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi berwawasan global, mewujudkan pengembangan sekolah berbudaya lingkungan dan yang sesuai dengan nilai dan karakter bangsa. Kemudian tujuannya ini juga saya maksud ya, terwujudnya peserta didik yang berprestasi bidang akademik dan non akademik, kompetensi lulusan yang berwawasan global, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia, terwujudnya profil yang mandiri, bernalar kritis dan kreatif, terwujudnya proses pembelajaran kreatif dan inovatif, terwujudnya guru dan tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan berwawasan global, serta terwujudnya pengembangan sekolah budaya lingkungan yang sesuai dengan nilai dan karakter bangsa. Ini
flashback penyusunan visi misi dan tujuan sekolah. Baik, kita lanjut. Nah, ini dokumentasi ketika kita dulu didampingi oleh pengawas sekolah untuk penyusunan visi misi sekolah dan penyusunan KASP selanjutnya ya. Berikutnya saya mempunyai prakarsa perubahan yang saya buat untuk diri saya sendiri ya, ini sebagai calon guru penggerak saya memiliki prakarsa perubahan atau visi penggerak mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid. Tentu saja mungkin Bapak Ibu guru yang lain memiliki prakarsa perubahan sendiri-sendiri. Tidak harus sama dengan saya, tapi paling tidak ini gambaran yang sudah saya buat. Nah, kenapa saya mengambil pembelajaran yang inovatif ini? Satu, karena meningkatkan motivasi ya. Kalau anak itu menggunakan perangkat IT gitu ya, ini kan sangat menarik motivasinya. Kemudian membangun kreativitas. Nah, sekarang kan zamannya sudah begitu. Kreativitas anak itu bisa terpacu dengan penggunaan pembelajaran inovatif. Kemudian memperkuat pemahaman. Nah, tujuan saya otomatis kan kepada murid saya agar pemahamannya lebih bagus. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan keterlibatannya. Dengan menggunakan berbagai inovasi yang saya gunakan, tidak harus menggunakan IT, karena matematika itu semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin abstrak pembelajaran matematikanya. Itu yang sebenarnya sangat sulit. Nah, dengan adanya inovasi mungkin yang dalam pembelajaran IT ini bisa diminimalisir keabstrakan matematika. Kita lanjut. Strategi yang saya gunakan, yang pertama saya mengidentifikasi kebutuhan murid, kemudian pengembangan kurikulum ya, menyesuaikannya dengan kurikulum yang sekarang, kemudian pemanfaatan teknologi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Saya dalam beberapa waktu terakhir ini membuat video pembelajaran matematika yang saya upload di YouTube dan bisa diakses oleh murid-murid kita. Proses untuk membuat prakarsa perubahan itu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Mungkin nanti saya bisa minta tolong kepada Bapak Ibu guru jika ingin menyusun prakarsa perubahan. Ini pendekatannya menggunakan inquiry apresiatif, sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan secara positif, membuat visi guru penggerak dan prakarsa perubahan dengan mengambil model Bagja. Nanti kita menuju ke Bagja itu, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Nah, ini saya mengambilkan beberapa gambaran murid di masa depan. Mungkin Bapak Ibu guru dengan melihat tampilan ini bisa, oh saya itu pengen murid saya yang bagaimana, nanti bisa kita gambarkan. Nanti kita akan melengkapi kalimat tumpang yang sudah saya siapkan. Religius dan berbudi pekerti luhur, mungkin ini sesuai dengan guru pendidikan agama dan budi pekerti, atau yang lainnya juga bisa. Harus ilmu pengetahuan semua ya, menguasai teknologi. Impian kita kan macam-macam, tidak harus satu dan tidak harus semuanya, boleh menyesuaikan. Menjaga nilai dan budaya bangsa, mengembangkan potensi daerah, dan tersalurkan bakatnya. Dengan bakatnya macam-macam, tidak harus mengikuti gurunya. Misal olahraga, bakatnya tidak harus olahraga, bisa musik, bisa yang lain. Mampu bekerja sama dengan teman, itu ada gambarannya dengan berkemah ya. Nah, sekarang kita menuju ke ini. Saya membawa ini
bisa saya minta tolong kepada Bapak Ibu Guru yang lain untuk mengangkat. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan mencoba ini melengkapi kalimat rumpang cita-cita untuk muridnya. Silahkan Bapak Ibu Guru mungkin apabila ada ide-ide atau gambaran untuk melengkapi kalimat rumpang itu boleh diisikan kepada lembar yang sudah saya berikan. Ya, kita memimpikan murid yang titik-titik. Ya, silakan. Bapak Ibu Guru masing-masing pasti punya gambaran mau apa murid-muridnya yang bagaimana yang diimpikan. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ya. Kita itu percaya memandang murid itu seperti apa. Silahkan Bapak Ibu Guru masing-masing bisa mengisikannya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Silakan disesuaikan masing-masing dengan jawaban Bapak Ibu Guru, boleh diisikan mengutamakan apa yang diutamakan. Saya mengutamakan diri sendiri, boleh. Saya mengutamakan keluarga saya juga boleh. Tidak apa-apa, ini kan istilahnya cita-cita untuk murid. Kalau yang idealnya memang kita mengutamakan itu untuk murid ya. Tapi namanya pribadi masing-masing kan tidak harus sama. Mungkin punya pendapat yang lain. Kemudian lanjut yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Sekarang kita mengenal murid itu bagaimana? Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa? Bahwa bagaimana dia? Boleh Bapak Ibu Guru boleh mengisikannya sesuai apa yang dipahami. Kemudian yang selanjutnya, kita warga sekolah punya keyakinan untuk apa? Untuk titik-titik. Silahkan. Misalkan Bapak Ibu Guru memiliki keyakinan untuk apa? Boleh diisikan. Terus yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, silakan. Kita, termasuk diri kita ya, saya dan Bapak Ibu semua warga sekolah paham bahwa titik-titik. Silakan diisikan untuk melengkapi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Mungkin untuk mengisi beberapa waktu ada yang mau disampaikan? Kalau mungkin ada yang sudah selesai bisa menyampaikan kalimat rumpang yang sudah dilengkapi cita-cita untuk muridnya. Biati, Pak Umam, Pak Hasan, Pak Hasbullah, dan Bu Desi, dan yang lainnya, monggo. Paling tidak menjawab satu dulu dari yang pertama. Ya. Oke, Pak Hasbullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk melengkapi kalimat rumpang di cita-cita untuk murid, yaitu di pertama kita memimpin murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter profil Pancasila,
kompeten di bidang keahliannya dan selalu ingin belajar. Itu pendapat saya. Baik, dari jawaban Pak Ketua kita menemukan murid yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap berakhlak mulia. Sangat menarik. Berkeahlian dan selalu ingin belajar. Berkeahlian dan selalu ingin belajar. Itu yang diinginkan oleh Pak Guru. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada jawaban yang lain, boleh menyampaikan, atau kita lanjut ke yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang pertama. Oh, yang pertama dulu. Baik, ada Pak Hasan yang mau menyampaikan. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita memberikan murid-murid yang seperti apa. Tentunya yang pertama adalah yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan yang sangat penting adalah murid-murid yang punya akhlakul karimah, punya akhlak yang baik. Kemudian di samping itu punya kompetensi di dalam keilmuan serta bisa berkompetisi dengan bisa meraih kejuaraan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat nasional. Itu yang kami impikan dari murid-murid di SMP yang 3 Bernartes. Terima kasih. Baik, luar biasa untuk dari Pak Hasan untuk melengkapi kalimat terumpang cita-cita untuk murid. Ini selain beriman dan bertakwa, juga memiliki prestasi begitu. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada jawaban yang lain atau kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan, boleh Bu Desi? Belum. Baik. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Biar deh ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah modal dari sekolah yang dapat menjadi tolak ukur seperti apa kualitas sekolah dan subjek pembelajaran dan bukan menjadi objek pembelajaran. Maksudnya adalah murid adalah sebagai pelaku bukan korban dalam pembelajaran. Jadi mereka adalah ya pelakunya. Jadi murid dan murid. Begitu, terima kasih. Baik, luar biasa jawabannya dari Bu Yanti. Ini menyatakan bahwa murid itu bukan objek, ya, karena murid itu adalah modal untuk sekolah. Jadi pembelajaran itu bukan mengorbankan murid, tapi justru pelaku utamanya itu adalah murid dan murid ini. Jadi keterlibatan aktif murid. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ya, Desi. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Di sekolah kita mengutamakan murid terlebih dahulu dengan memperhatikan karakter murid itu sendiri, karena kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator untuk menuntun murid menggapai cita-citanya. Terima kasih. Baik, luar biasa ya, yang diutamakan adalah murid. Jadi tugas kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator untuk membersamai murid itu untuk belajar. Baik, luar biasa.
Kita lanjut saja ya ke pertanyaan berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Disesuaikan saja dengan murid kita, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu guru untuk mengisikan. Pak Hasan lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus memiliki tujuan dan cita-cita agar proses pembelajaran yang dilalui memiliki makna dan ilmu yang diterima bermanfaat serta cita-cita yang menjadi harapan yang dapat dicapai. Tentunya hal ini harus selalu dimotivasi dan didorong oleh para pengajar, para guru yang ada di SMP 3 Banyuwangi itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Murid di sekolah kita, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki cita-cita. Titik yang digaris bawahi adalah memiliki cita-cita. Jadi proses belajarnya itu memiliki motivasi untuk mewujudkan cita-citanya tadi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik, mungkin ada Bapak Ibu guru yang memiliki pendapat yang saya sampaikan. Baik, Pak Umam. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai warga sekolah ini harus yakin dan percaya untuk memberi dukungan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan, memberikan suasana yang nyaman dan aman kepada murid kita agar kegiatan pembelajaran terlaksana dengan maksimal, sehingga siswa nyaman betah di sekolah, seperti itu. Baik, terima kasih yang disampaikan Pak Umam. Kita warga sekolah ini yakin untuk ini sebagai guru ya, menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk pembelajaran murid-murid kita. Terakhir, kita akan jawab, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau menyampaikan? Pak Hasbullah. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa dalam mengantar murid-murid menggapai cita-citanya, saya dan guru harus berkolaborasi dan bekerjasama kreatif, inovatif dalam pembelajaran dan senantiasa berpihak pada murid. Baik, terima kasih Pak Hasbullah atas jawaban yang diberikan. Kita dan warga sekolah ini Pak Hasbullah melihat dari titik atau sudut pandang sebagai guru, yaitu memberikan keperbedaan kepada murid begitu. Kalimat terumpang yang sudah kita isikan ini, sudah kita ungkapi ini adalah cita-cita kita untuk murid. Mau bagaimana kita terhadap murid, mau diapakan murid itu. Ini bisa dijadikan sebagai acuan dasar untuk membuat prakarsa perubahan nantinya ke depan. Saya harap ke depan nanti Bapak Ibu guru juga memiliki prakarsa perubahan masing-masing untuk diterapkan kepada murid-muridnya nanti. Kita lanjut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk membuat prakarsa perubahan ini, prakarsa perubahan yang sudah saya buat, yaitu mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Ini bisa membuat
langkah-langkah sesuai tahapan kerja ya. B-nya ini buat pertanyaan. Buat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dibuat untuk menentukan arah pendidikan kekuatan, aset, potensi, peluang. Mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan untuk kata itu. Biasanya hanya satu atau dua saja ya. Nah, ini yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan tentunya. Karena prakarsa yang saya buat adalah pembelajaran inovatif dan menyenangkan ya. Maka ini apa yang saya harus lakukan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan tersebut. Daftar tindakan pendidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mengajak kepala sekolahnya bertukar pikirannya, mengembangkan inovasi dan dalam pembelajaran. Kemudian otomatis saya harus memiliki referensi-referensi ya, tidak ngawur dengan cara membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid. Kemudian A-nya, tadi B, sekarang A. Ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran ini, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi kegiatan pendidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Ini pertanyaannya seperti ini. Siapakah? Siapakah ini pelakunya ya? Di sekolah yang memiliki pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Ya, ini pertanyaan untuk diri saya. Siapakah? Kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak merasa melakukan kegiatan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Nah, sekarang kita ke anak-anak, aktivitas apa ini yang perlu kita terapkan. Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan tersebut. Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Ini tentu saja masih berkaitan dengan prakarsa yang saya buat tadi. Kemudian daftar tindakan pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Ini macam-macam caranya ya. Ada wawancara, koordinasi, struktur di literatur, secara mandiri dan kolaborasi. Ya, wawancara, pengalaman pendapat bisa kepada guru yang lain, kepala sekolah, pengawas, bahkan murid dan orang tuanya bisa kita ajak untuk berkomunikasi. Kemudian G, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi ini gali mimpinya ini. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat tadi dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Ini pertanyaan yang saya buat dengan prakarsa perubahan yang tadi ya. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Nah, ini. Ketika pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid yang telah berjalan baik. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baru apa yang terjadi? Ini pertanyaan yang dijawab. Kemudian daftar tindakannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Ini bisa saya contohkan dengan hasil lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Ini otomatis belajar dan membaca ya, dengan melatih dalam memberikan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan alat-alat itu misalkan.
Kemudian membuat gambaran sikap dan respon. Contoh, anak-anak tidak takut berbuat salah, pelajaran dari kesalahan, supaya memperbaikinya, dan berani berkreasi serta bergembira dalam kegiatannya. Kita lanjut ke tahap J, jabarkan. Pertanyaan tahap ini digambarkan dalam membantu mengidentifikasi tindakan konkret dan menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Ya. Saya buat pertanyaan ini, apa langkah paling sederhana dan langkah utama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan untuk anak ini? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Terus daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, buat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang 1. Apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan inovasi, kegiatan yang menyenangkan? Apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas? Kemudian bisa melakukan hal lain, melakukan dialog, penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan. Misal, kebijakan mengenai ajang inovasi pembelajaran, eksebisi atau panen karya gitu ya. Kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu A, atur eksekusi. Pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif serta berkelanjutan, menjelaskan interaksi setiap orang terlibat, memonitor mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Ini pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau? Saya jawab, saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk murid. Jadi saya sendiri, gitu maksudnya. Ini pertanyaan yang ditujukan ke saya. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Nah, bisa kepala sekolah dan saya sebagai anggota komunitas belajar dan guru-guru yang lainnya. Gitu. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan, mengajak rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya. Jadi kita tidak usah takut untuk diobservasi kegiatan pembelajaran kita ya, demi perbaikan selanjutnya. Mengajak rekan guru yang lain untuk mengobservasi kelas. Demikian tahapan kerja yang sudah saya buat ya. Mungkin Bapak Ibu guru mau membuat prakarsa perubahan juga dipersilahkan, nanti form bagiannya ada di saya, jadi bisa diisikan. Kan kita juga bisa memiliki komitmen terhadap diri sendiri gitu ya. Ini untuk memahami kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif, berikut beberapa poin penting yang bisa kita petik. Yang pertama adalah harmonisan tribusan pendidikan ya. Ini menghubungkan sekolah, keluarga dan masyarakat. Tribusan pendidikan itu kan keluarga, sekolah dan masyarakat selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendekatan holistik. Ini mendorong perkembangan siswa secara menyeluruh, jasmani, rohani, sosial, menyoroti aspek positif yang mendukung perkembangan. Kemudian kemerdekaan belajar, menghargai kebebasan siswa untuk menentukan minat dan bakat mereka sendiri. Kemudian keempat, profil pelajar Pancasila, mengutamakan karakter seperti gotong royong, kreatif, berakhlak mulia, inquiry apresiatif, mengapresiasi pencapaian siswa dalam menunjukkan karakter ini. Kemudian yang kelima, lingkungan yang positif. Inquiry apresiatif membantu menciptakan suasana kelas yang sportif, inovatif. Nah ini penerapan kedepannya utamanya ya, yang boleh kita bersih, kita bisa merefleksi harian, membuat kebutuhan dan lain sebagainya sampai mempraktikkan mindfulness dan kesejahteraan. Ini manfaatnya. Kemudian yang terakhir, keterlibatan sekolah dalam mendukung visi guru penggerak. Ini fasilitas ya sudah. Kalau saya melihat dari sekolah dan kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang lain sangat mempersilahkan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ini untuk digunakan dalam kegiatan program berguna sumber daya. Kemudian mempersilahkan dan bahkan memfasilitasi kalau ada pelatihan pengembangan. Dan yang terakhir, dukungan moral.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator pengajar praktik saya, Bapak Solihuddin Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak menyampaikan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Bekanadi. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah, nah, yang pertama, bagaimana kita menyusun visi misi tadi berdasarkan sebuah pendekatan IA, inquiry apresiatif, yang di situ adalah kita memandang potensi anak-anak itu, kita memandang potensi sekolah itu dari nilai positifnya. Jadi tidak memandang kekurangan anak-anak ini apa, kekurangan sekolah kita itu apa, tidak. Jadi kita alihkan pemandangan kita bahwasanya sekolah kita ini kaya, bahwasanya anak-anak ini mempunyai potensi sendiri-sendiri. Kemudian dari hasil Bapak Ibu menyusun kalimat rumpang tadi juga sudah mencerminkan daripada apa yang kita harapkan bersama untuk anak-anak kita, mulai mengharapkan anak didik yang berakhlakul karimah. Kemudian Bapak Ibu juga meyakini bahwasanya kita ini menciptakan suasana lingkungan yang ramah anak begitu ya. Kemudian kita juga sama-sama saling menyadari bahwasanya anak ini adalah pelaku utama dalam proses pembelajaran. Anak adalah subjek dalam pembelajaran. Kita menuntun begitu, kalau menurut filosofi KHD, kita ini ibarat petani yang sedang menanam. Anak-anak ini diibaratkan sebuah tanaman yang mempunyai potensi. Kalau kita menanam padi, berarti kita akan memperlakukan bagaimana tanaman padi itu. Kalau kita menanam jagung, ya kita memperlakukan anak-anak sesuai dengan potensinya, seperti itu Bapak Ibu. Dari hasil diskusi yang sudah difasilitasi oleh Bapak Bika tadi, bisa kita simpulkan bersama bahwasanya visi dari calon guru penggerak dan juga visi dari sekolah sudah sesuai dan sudah berpihak pada murid. Disepakati Bapak Ibu? Sepakat. Ketok dulu Pak. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi pada siang hari ini mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru. Monggo dipersilakan, ada pertanyaan atau tambahan. Bisa mengenai kalimat rumpang, bisa mengenai pendekatan yang digunakan, atau mungkin sedikit saja. Terima kasih waktunya. Sedikit hanya saya mau ingin tahu kapan perlunya kita melakukan sebuah evaluasi terhadap visi yang sudah ada, sehingga kita perlu mengadakan sebuah perubahan terhadap visi yang sudah ada di sekolah itu sendiri. Cukup itu Pak, terima kasih. Baik, karena tadi kan memandangnya dari apa yang kita miliki, ya, aset. Tidak harus, maksudnya kita itu mencari kekurangan atau kesalahan kita, tidak harus demikian, tapi kita tonjolkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan sumbangsih. Tidak harus kapan kita harus mengganti visi kita, tidak ada patokannya Pak Ibu guru ya. Kalau menurut saya pribadi, asalkan kita punya kerentak greget
baru silahkan monggo, karena ini sifatnya pribadi gitu ya, niat pribadi. Prakarsa itu kan masing-masing silakan, tapi karena ini berkaitan dengan visi sekolah, maka hal-hal positif tadi dikaitkan dengan visi misi tujuan sekolah. Kalau dari saya demikian, mungkin Bapak Solihuddin Hamdani bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Ini hanya sharing Bapak, ini hanya sharing saja. Bisa nanti kalau ada jawaban dari Bapak Ibu guru yang lain juga tidak apa-apa. Jadi kalau visi sekolah mungkin visi itu bisa dirubah atau direfleksi setelah 4 atau 5 tahun kita menyusun visi sekolah kan seperti itu. Nah, di sini kan juga ada visi pribadi yang berkaitan dengan pembelajaran kita, yang berkaitan dengan anak didik kita. Setiap akhir pembelajaran kita kan ada kegiatan melakukan refleksi. Nah, dari apa yang sudah kita rencanakan tadi, kita refleksikan mana hal-hal yang perlu ditingkatkan dan mana hal-hal yang perlu untuk dikurangi seperti itu. Mungkin ini tidak perlu, ini perlu yang ditingkatkan lagi. Jadi sebenarnya refleksi itu bisa kita lakukan setiap pada akhir pembelajaran. Nah, disitulah kita bisa merefleksi visi pribadi kita. Di situ kita bisa merefleksinya. Dari identifikasi dari keberhasilan kita terhadap pembelajaran terhadap anak-anak itu tadi. Itu tambahan dari kami. Mungkin dari bapak ibu yang lain tidak apa-apa menambahkan. Monggo dari ibu yang lain mungkin mau menambahkan. Tidak ada, cukup. Bagaimana Bapak Ibu untuk diskusi kita pada siang hari ini? Sudah cukup? Cukup Pak ya? Alhamdulillah. Kami ucapkan pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dari saya selaku pengajar praktik secara pribadi mohon maaf pada Bapak Ibu. Kemudian terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendukung kegiatan pendampingan ini. Perjalanan dari Bapak BK masih panjang. Saya juga kesini juga masih kurang 4 kali. Untuk itu Bapak Ibu mohon sekali kepada Bapak Ibu semuanya untuk dukungannya bagi kami berdua agar kami tetap mempunyai semangat dan mempunyai motivasi untuk menyelesaikan kegiatan program guru bergerak ini. Kami sebagai pengajar praktik juga mengajak Bapak Ibu yang belum bergabung, insya Allah nanti ada angkatan ke-12, mari kita bersama-sama bergabung untuk perubahan yang lebih baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.